Nah, itu memang kita harus cegah itu kalau pakai bambu supaya ikan ini turun-temurun kita masih bisa dapat lah. Pada dasarnya bahwa semua biota laut itu ketika misalnya kita tidak lakukan penjagaan daripada kawasannya, di mana kira-kira mereka memijah, di mana kira-kira mereka mau berkembang biak begitu kalau diganggu terus. Menurut saya yang paling menarik ini khususnya untuk Wakatobi ini tentang wisata lautnya ini, karena bisa dikata terumbu karang di sini ini masih oke lah ceritanya begitu. Kita sebagai unggulan utama itu memang wisata lautnya ini. Kami berharap bahwa orang itu datanglah berkunjung ke sini. Kami Binongko ini juga bisa dikenal oleh orang. Karena sesungguhnya di sini tempat-tempatnya juga tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Ya, mempunyai sejarah tersendiri. Orang tua kami dahulu, mereka lindungi tanaman ini atau pohon ini bersama masyarakat. Mangrove ini bukan baru tumbuh hari ini, tapi dari dahulu kala. Kami sebut dengan nama daerah lindung. Saya akrab dipanggil Pak Sari. Di Forum Pesisir Wakabibika adalah menjabat sebagai ketua. FPW itu adalah singkatan dari Forum Pesisir Wakabibika, sebuah perkumpulan beberapa masyarakat. Ada keterwakilan dari unsur pemuda, unsur Karang Taruna, unsur BPD, unsur pemerintah, unsur tokoh masyarakat, Pokdarwis, bahkan dimungkinkan ke depannya akan berkembang lagi. Forum Pesisir Wakabibika didirikan dari harapan untuk sebuah pengelolaan bagaimana Desa Sombu ini memiliki potensi wisata, perikanan, tetapi seakan-akan tidak terkelola dengan baik. Dengan adanya forum ini, potensi yang ada di Desa Sombu, baik itu potensi darat maupun laut, termasuk budayanya, itu bisa dikelola. Jadi tujuan FPW itu adalah melakukan perlindungan dan pengelolaan serta pemanfaatan pesisir Wakabibika demi kesejahteraan masyarakat Sombu. Dengan adanya FPV ini, terbatasnya aktivitas kita sebagai nelayan. Biasanya saya ikut pelatihan mengenai caranya bagaimana kita mengantar orang. Iya, grogi sekali itu, terus terang. Dan itu kalau ada tawaran untuk mau mengantar wisata, mau lihat terumbu karang, mau diving, mau lihat lumba-lumba, saya siapkan wadah, sebuah bodi untuk mengantarnya.
Nama saya Hasmin, saya Ketua Kelompok Panglima, saya berasal dari Desa Pajam. Terbentuknya Kelompok Panglima ini sejak dari tahun 2012, sebuah kelompok besar yang ada di Desa Pajam yang tergabung dalam 3 dusun, yaitu Dusun Palea, Dusun Jamaraka, dan Dusun Sampalu. Seiring dengan berjalannya waktu, kelompok ini melakukan aktivitas di bagian Tenunan. Pendampingan kami itu, kami berkunjung dari rumah ke rumah para penenun. Jadi kelompok Panglima ini mulai mengunjungi para tenun dengan harapan bahwa memupuk semangat gotong royong daripada kaum ibu-ibu yang ada di Desa Pajam. Selain itu juga tujuan daripada pembentukan kelompok Panglima ini adalah meningkatkan kreativitas ibu-ibu rumah tangga dalam bidang adat dan budaya. Selain itu juga tujuan daripada kelompok Panglima ini adalah pererat tali silaturahmi antara kelompok supaya dapat melestarikan sarung tenun adat yang ada di Desa Pajam yang kini hampir punah begitu. Nama saya Laode Sari. Jabatan saya di Lembaga Adat Barata Kehidupan sebagai Miantu Laolua. Kemudian sejarahnya itu Benteng Palea itu awalnya dibangun sekitar tahun 1260 Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Kehidupan pertama yang bernama Muhammad Umar Muhdar atau Muhammad Nrangi Tongka Alam. Di dalam benteng itu ada sebuah istana atau kamali. Setelah bergabung dengan Kesultanan Buton, kerajaan Kehidupan tadi berubah sebutan menjadi Barata Kehidupan. Sekitar tahun 1635 Masehi. Benteng Kamali di Palea itu zaman dahulu dijadikan sebagai tempat pertahanan dan pusat pemerintahan kerajaan Kehidupan. Nama saya Amursan, saya di Forum Pulau atau FONEP dipercayakan sebagai ketua dari tahun 2008 sampai hari ini. Kegiatan-kegiatan yang kami sudah lakukan adalah kami membangun penyadaran di masyarakat nelayan terkait dengan pengelolaan sumber daya alamnya. Kami melihat Binongko sendiri ini kan bicara pengaturan pengelolaan sumber daya alam itu masih amburadul begitu. Sehingga kami berinisiatif. Kami menyatukan kekuatan dari desa ke desa sampai lahirlah sebuah komunitas yang kami namai dengan Forum Nelayan Binongko, singkat FONEP. Forum Nelayan Binongko ini kan siapapun boleh bergabung, baik dari nelayan itu sendiri maupun dari di luar nelayan ya. Karena kami tidak hanya butuh teman-teman khusus kami nelayan, tetapi juga butuh teman-teman lain yang bisa memberikan kami pendapat yang lebih bagus begitu. Karena harapan kami, pengolahan yang kami lakukan ini bisa berkelanjutan sampai ke anak cucu kami begitu. Sehingga apa yang kami rasakan hari ini juga bisa dirasakan oleh anak cucu kami ke depan. Kita hari ini masih bernapas segar karena masih ada hutan. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada hutan, tidak tahu apa yang terjadi di dalam pernapasan semua para umat. Perangkat adat ini kan sebetulnya dari dahulu kala sudah tumbuh ya. Terus kemudian bagaimana kita mau meneruskan itu orang-orang yang dipercayakan begitu. Sehingga hubungan kami dengan lembaga adat itu sendiri kami harus kentalkan. Kenapa kami kentalkan? Kan semua apa yang kami lakukan itu selalu mengikuti acuan dari lembaga adat itu sendiri. Nama saya Laode Hasahu, saya sebagai Kepala Adat Saranawali
yang disebut dengan Lakinawali. Adat di Binongko itu mendukung konservasi bahari dengan kami adakan satu pelarangan satu wilayah yang disebut dengan Kaombo. Tujuan daripada Kaombo itu adalah untuk melindungi ikan yang akan bertelur di situ. Nah, sebab kami tahu betul banyak itu nelayan-nelayan liar, kadang-kadang yang menggunakan bom, potas, apa segala. Sehingga kami adakan pelarangan seperti itu yang disebut dengan Kaombo. Jadi Kaombo ini bukan saja sekarang, tapi dari zaman nenek moyang kami. Jadi itulah salah satu adat tradisi di Wali itu. Nah, jadi di dalam itu istilah Kaombo tadi, itu kami putuskan musyawarahnya di Baruga. Baruga itu adalah tempat pertemuan adat. Nah, jadi yang menjaga Kaombo itu bukan termasuk artinya dari struktur organisasi adat saja, tapi seluruh masyarakat yang ada di sana. Nah, karena salah satunya biota yang ada di situ, kalau tidak salah itu 600 meter kali 200 meter lebih. Nah, jadi orang tidak bisa beraktivitas di daerah ini, di lokasi ini. Adapun dampak yang positifnya untuk masyarakat, sudah banyak masyarakat yang merasakan bahwa mereka kalau umpamakan mengail di tempat itu dengan menggunakan ramah lingkungan seperti tali pancing saja dengan umpan, itu sangat memuaskan hasilnya. Sehingga kami putuskan untuk tutup mati, tapi itu atas musyawarah semua, musyawarah dari masyarakat itu. Sehingga apa yang kami buat itu pemerintah dukung juga. Tarian Gombala Gusi ini adalah tarian yang menggambarkan tentang kehidupan masyarakat adat Wali dan Pulau Binongko secara keseluruhan, bahwasanya kami sebagai masyarakat adat Saranwali itu adalah pelaut. Jadi dijadikan tarian sebagai mengingat kembali kita sebagai generasi muda jangan melupa tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang tua kami dulu. Artinya sampai kapanpun tidak lupa dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kami dulu. Sebenarnya banyak versi diambil juga dari ceritanya Patimura. Menurut sejarah juga orang-orang tua terdahulu waktu zaman Belanda. Jadi ini salah satu senjata untuk bagaimana cara untuk melumpuhkan lawan. Jadi masyarakat orang-orang tua dulu mereka membuat parang. Pengrajin di sini ini di Kelurahan Sowa ini sebanyak 300-an lebih. Itu semuanya rata-rata itu semuanya kerja. Semuanya dapat pesanan. Dulu itu masih semuanya tradisional. Digosok pakai tangan, bukan pakai gurinda. Kalau pengrajin di Binongko ini untuk masalah kualitas ketajamannya itu memang terjaga sampai sekarang. Kalau dulu sih kemungkinan ada. Namanya senjata itu pasti segala sesuatunya dilandasi dengan ritual. Bedanya dengan sekarang itu sudah tidak ada yang seperti itu. Kita tidak serta-merta bahwa kita ingin coba-coba membuat, tapi kalau kita tidak dengan niat, nawa itu kita tidak bisa juga. Kecuali kita niat, nawa itu dengan baik, maka segala sesuatunya itu akan dipermudahkan. Baik itu dari luar ataupun dari dalam. Yang membedakan Sombu dengan daerah lain, pertama adalah keindahan bawah laut. Di Sombu ada titik atau spot selam itu, dia berjejer, jaraknya itu tidak jauh. Bahkan di 1 kilo itu ada 6 titik. Nah, di mana kita turun di titik-titik itu, kita akan menjumpai taman laut. Di situ benar-benar indah. Kemudian, di Sombu, alhamdulillah ada 3 objek wisata yang memang sudah tren, sudah dikenal umum. Sombu Dai, Pantai Wambuliga, dan Nuwa Indah. Kami juga sudah akan mengembangkan nanti wisata pegunungan. Di sana masih ada Gua Lianuba, kemudian ada Puncak Sombu. Ada lagi di sana mata air Payau, ada 2 di sana, Wapiapia Mamuda dan Wapiapia Muhali. Termasuk di sini nih ada yang namanya Ketumpo Sahu di sana itu juga akan dikembangkan sebagai artefak budaya. Kalau kita melihat pengelolaan misalnya di Forum Pesisir KBBK, karena kita sudah punya program jangka pendek dan jangka menengah, jangka panjang. Yang kita jalankan sekarang ini adalah program jangka pendek.
Jadi setiap tahun kita review kembali, kita evaluasi, dan kita kembangkan lagi. Selama ini baik pelatihan peningkatan kapasitas sebagai pengelola atau manajerial sebuah organisasi maupun peningkatan kapasitas untuk mengelola program wisata. Itu sudah dilakukan. Ada beberapa cara yang kita sudah lakukan, termasuk pelatihan untuk monitoring hiu. Dimaksudkan agar data-data tentang keberadaan hiu itu betul-betul valid, sehingga saat kita membuat promosi bahwa keberadaan hiu di SAR Point itu, keberadaannya bisa kita taksir bahwa ada setiap saat. Walaupun kemungkinan kita pergi itu tidak kita temukan. Tetapi dengan data tersebut bahwa dalam jangka waktu 6 bulan kita bisa berjumpa dengan hiu di situ sekitar, misalnya kalau kita monitoring 6 kali, ya ada 4 kali. Maka bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya di SAR Point itu benar-benar ada keberadaan hiu. Setiap pelatihan kita selalu menyampaikan bahwa pentingnya kita menjaga lingkungan di sekitar Sombu ini, karena lingkungan Sombu ini sudah menjadi objek wisata yang diandalkan oleh Wakatobi. Mudah-mudahan masyarakat punya kesadaran bahwa mereka ini ternyata pencinta lingkungan. Jadi ada 4 usaha yang sedang dijalankan. Pertama adalah pengelolaan perikanan secara berkelanjutan. Tentunya karena di dalam keanggotaan FPB itu ada perwakilan dari nelayan, maka nelayan di sini didorong untuk mengelola perikanan secara arif dan bijaksana, secara ramah lingkungan, yang mana nanti kalau hasil tangkapan mereka itu bisa dikelola dengan baik. Kemudian kedua, pengelolaan ekoturisme berbasis lingkungan. Di samping kita memanfaatkan potensi keindahan alam yang sudah ada, tentu juga kita akan merawat keindahan alam tersebut atau kita meningkatkan keindahan itu. Salah satu contohnya adalah kita melakukan rehabilitasi terumbu karang. Di sana ada penanaman karang, di situ sudah kita lakukan. Itu pun kita akan memanfaatkan menjadi salah satu objek wisata diving yang mana para tamu bisa kita ajak untuk melakukan aksi konservasi di situ. Ketiga, melakukan pengawasan pesisir Wakabibika secara arif dan bijaksana. Kita selalu menjaga kawasan ini dari tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja ada yang melakukan pemboman, itu kita akan melaporkannya atau kita cegah sebelum terjadi. Tidak bisa kita biarkan perlakuan-perlakuan di sekitar pesisir ini, kegiatannya akan mengancam terumbu karang atau mengancam ekosistem ikan. Kenapa orang berpariwisata kan mau melihat sesuatu yang ada di sana itu. Apa yang unik, apa yang indah kan seperti itu. Kurangnya pemahaman terkait dengan bagaimana itu pariwisata. Sebetulnya kalau orang yang memahami tentang pariwisata itu betul-betul luar biasa baiknya kan. Kandungan sumber daya yang ada di dalamnya itu tidak akan bisa kita olah tanpa ada kemauan. Maka kemauan kita harus lebih kuat lagi sehingga pengelolaan sumber daya itu baik sumber daya perikanan maupun pariwisata bisa kita olah dan berdaya guna bagi kita sendiri. Mudah-mudahan dengan bantuan-bantuan dari luar Wakatobi ini, harapan kami adalah semoga masyarakat yang ada di Desa Pajam khususnya itu para ibu-ibu tenenun itu dapat mendapat manfaat dari apa yang dilakukannya selama ini. Mai to posa asa to jagae nama binto aku ane turun temuru nurahona anak cucu to mai. Jari mai to jagae leama nama binto barasam sembaranga to kabiape tereso to jagae na terumbu karanto aku ane no ilange ane dualo ananto mai ane hono ita. Mari kita jaga terumbu karang kita supaya anak cucu kita masih bisa merasakannya. Jangan buang sampah sembarangan agar lautan kita ini indah dipandang. Mai tu jagaena homuruan to akote ida-idana menangkamburi. Mari kita lestarikan tenunan Desa Pajam untuk generasi atau anak cucu ke depannya. Kolie kapi bungue o tainto, kolie kapi potasie tainto,
aso dia Isanto no melimpah juga. Jangan kita punya laut dibom, jangan diracuni atau dibius, supaya ikan atau sumber daya laut kita ini tetap berkelanjutan sampai ke anak cucu. To maito wisata di Sombu noleama. Maito jaga mafinto, arambiaka te kita jumaga enamavi te emaimo. Karena te mavi te gunano aku te kita kene aku te anak bom taliku. Mari kita jaga laut kita, kalau bukan kita siapa lagi yang akan menjaganya. Sumber daya laut adalah untuk kita dan untuk generasi di masa akan datang.